Hai semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian. Hari ini aku mau bikin kue nagasari ya, menggunakan tepung maizena. Dan ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat hidangan acara hajatan atau suguhan arisan keluarga, atau buat pelengkap isian snack book juga ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya. Oke, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 2 buah pisang kepok matang ya, dan ini pisang kepoknya ukuran besar ya, karena di Hongkong tidak ada pisang kepok ukuran kecil ya teman-teman. Jadi di sini saya cukup menggunakan 2 buah saja. Ini sudah cukup karena saya mau bikin sedikit saja, tidak terlalu banyak ya. Nah, ini pisang kepoknya sudah selesai, kita kupas, dan langkah selanjutnya ini kita potong-potong. Nah, untuk ukuran sesuaikan selera masing-masing, mau dipotong lebih tipis, lebih besar, atau sedang, terserah teman-teman masing-masing ya. Nah, langkah selanjutnya siapkan panci, tambahkan 8 sendok makan tepung maizena, 100 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam halus. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya, dan tambahkan juga ada 700 ml air. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata, dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepungnya. Bila perlu disaring juga boleh ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai tercampur merata ya seperti ini, dan langkah selanjutnya ini kita rebus hingga mengental terlebih dahulu menggunakan api sedang ya, dan jangan lupa terus diaduk-aduk supaya tidak gosong ya. Nah, ini sudah mulai sedikit keket atau sedikit mengental, terus diaduk-aduk sampai menjadi seperti adonan maksimal gitu ya teman-teman. Nah, ini terus kita aduk-aduk. Nah, ini sudah mulai menjadi adonan yang sempurna. Jadi seperti ini ya teksturnya, agak sedikit glowing gitu ya teman-teman. Langkah selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung beras ya, yang sudah dilarutkan dengan sedikit air. Lalu ini kita tuang ke dalam panci dan aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jadi di sini tepung maizenanya itu lebih banyak ketimbang tepung beras ya, karena di sini saya mau bikin kue nagasari menggunakan tepung maizena ya teman-teman. Nah, ini sudah tercampur merata ya adonannya, jadi seperti ini teksturnya, ini sudah pas banget ya. Nah, ini posisi apinya sudah dimatikan ya teman-teman, jangan dinyalakan ya saat kita tuang tepung berasnya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan ada mangkuk ya. Ini kita kasih adonan secukupnya saja.
Langkah selanjutnya ini kita kasih perisai pandan ya secukupnya, lalu aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Buat teman-teman yang tidak mau dikasih perisai pandan juga boleh, kalau mau menggunakan warna putih saja juga terserah teman-teman saja ya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Citakannya tidak perlu diolesin minyak ya teman-teman, tidak apa-apa, karena ini mengandung tepung maizena dengan tepung beras ya, jadi tidak lengket dengan citakannya. Kita kasih adonan warna hijau atau pandannya terlebih dahulu, lalu di atasnya kita kasih pisang kepok matang, dan kemudian di atasnya kita kasih adonan yang warna putih ya seperti ini. Setelah selesai kita kasih adonan, kemudian ini kita ratakan seperti ini. Jika dirasa pisangnya masih kelihatan, ini kita tutup kembali dengan adonan warna putihnya ya. Nah, jadi ratakan semuanya seperti ini ya teman-teman sebelum dikukus. Ini sudah selesai, kita ratakan semuanya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu taruh adonan nagasari ke dalam kukusan semuanya ya. Karena saya bikinnya sedikit, jadi di sini hanya ada berapa ya? Ada 15 bijian gitu ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya. Ini adonan pertama ya, sisanya nanti kita kukus yang kedua kali. Kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ya. Nah, ini sudah matang, lalu ini kita angkat dan kemudian kita kukus kembali sisa adonannya ya. Nah, seperti biasa teman-teman, setelah diangkat ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu supaya mudah dikeluarkan dari citakannya ya. Nah, ini setelah dingin ya teman-teman, kemudian ini kita keluarkan dari citakannya semuanya. Nah, buat teman-teman yang mau menggunakan dibungkus dengan daun pisang juga boleh banget ya. Di sini saya cukup menggunakan citakan saja, lebih praktis ya, karena di Hongkong memang susah sekali untuk nyari daun pisang. Jadi di sini saya bikin nagasarinya cukup menggunakan citakan saja. Buat teman-teman yang mau dibungkus dengan daun pisang juga boleh banget ya, terserah teman-teman masing-masing saja. Nah, ini setelah dikeluarkan dari citakannya semuanya, dan ini hasilnya ya teman-teman. Warnanya sangat cantik, menarik ya, mempesona dan glowing sekali. Dan buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya menggunakan citakan, boleh dicoba ya. Pokoknya ini praktis ya. Dan kalau mau buat ide pelengkap isian snack box, cukup dibungkus atau dimasukkan ke plastik mika lalu dikasih stiker, lebih cantik teman-teman ya. Dan penampilannya juga menarik sekali, jadi isian snack box jadi lebih menarik ya. Sekarang ini akan kita cobain ya teman-teman, kita ambil satu seperti apa rasanya. Nah, sebenarnya tadi pertama sudah saya cobain satu ya, rasanya memang lembut banget ya, lembut, dan aroma santannya juga kerasa, dan aroma pandannya juga kerasa banget ya. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman, pokoknya enak banget ya. Dan teksturnya itu
tidak seperti Nagasari pada umumnya ya, karena di sini saya menggunakan tepung maizena ya. Cukup menggunakan tepung berasnya itu sedikit saja. Jadi teksturnya tuh lebih lembut, empuk dan apa ya? Enak banget teman-teman. Yang penasaran silahkan dicoba saja. Ini cocok sekali juga ya buat hidangan acara hajatan atau suguhan arisan keluarga atau acara apapun itu, ini cocok banget. Oke, kita lanjut ke resep yang kedua, masih bersama kue tradisional kekinian, yaitu kue talam gula merah ya. Ini cara buatnya juga sangat mudah, simple, bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat hidangan acara hajatan, suguhan arisan keluarga, atau juga buat ide pelengkap isian snack box kekinian ya. Nah, dan ini cara buatnya itu cukup diaduk-aduk lalu dikukus, sudah menjadi kue tradisional yang sangat enak dan legit. Penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai ya. Yuk kita bikin sama-sama. Barangkali di rumah ada acara keluarga atau acara dadakan, ini solusinya. Tidak pakai ribet, sangat mudah dan simple sekali. Oke, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan panci, lalu tuang ada 600 ml air, dan langkah selanjutnya nyalakan apinya. Dan kemudian tambahkan ada 150 gram gula merah ya. Nah, dan ini kita rebus hingga mendidih sampai gula merahnya itu larut terlebih dahulu. Nah, ini sudah mendidih ya air gulanya, dan gula merahnya juga sudah larut. Langkah selanjutnya matikan apinya lalu sisihkan dan dinginkan terlebih dahulu sebelum diproses dibikin adonan. Langkah selanjutnya siapkan mangkuk atau wadah, tuang 100 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras, kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu, dan selanjutnya tambahkan 1 bungkus santan kara ukuran 65 ml ya. Nah, di sini saya menggunakan santan instan saja ya. Buat teman-teman yang mau menggunakan santan fresh, yang masih fresh juga boleh banget. Nah, kemudian tuang air gula yang sudah kita bikin pertama tadi ya. Ini air gulanya sudah dingin ya. Kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga tercampur merata. Langkah selanjutnya tambahkan ada 3 sendok makan gula pasir ya, supaya rasa kue talamnya itu lebih legit. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja. Di sini saya bikinnya tidak terlalu manis tapi sedang-sedang saja. Yang suka manis boleh ditambahkan lebih gulanya ya. Dan kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Jadi tekstur adonannya seperti ini ya, sedikit cair ya teman-teman. Ini sudah pas banget. Untuk memastikan adonannya itu halus dan lembut, ini boleh disaring ya. Nah, ini adonannya sudah saya saring ya teman-teman. Jadi tekstur adonannya lebih lembut dan lebih halus ya. Oke, ini sudah pas banget.
Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Kemudian kita isi dengan adonan talamnya. Ini cara ngisinya, sesuaikan ukuran citakan ya. Jangan terlalu penuh-penuh supaya tidak tumpah. Nah, ini sudah diisi semuanya dengan adonan talamnya. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kemudian masukkan adonan talam ke dalam kukusan semuanya. Jadi satu adonan ini bisa menjadi ada 20 ya teman-teman. Ada 20 citakan, cuman ini kita kukus adonan yang pertama, nanti selanjutnya sisanya kita kukus yang kedua saja karena ini tidak muat. Nah, ini sudah sebagian kita masukkan ke dalam kukusan, lalu tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menit ini sudah matang ya. Kemudian ini kita angkat, lalu nanti kita kukus yang sisa adonannya. Dan ini setelah diangkat seperti biasa, ini harus kita dinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari citakannya. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan dari citakannya ya, nanti kuenya bisa rusak ya. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu baru nanti kita keluarkan dari citakannya semuanya. Nah, jadi seperti ini teksturnya ya. Di atasnya itu unik ya teman-teman, nggak biasa saya bikin kue talam itu ada seperti ini ya. Oke, ini sudah dingin dan langkah selanjutnya ini kita keluarkan dari citakannya semuanya. Nah, jadi seperti ini ya tekstur dan hasilnya ya teman-teman, sangat cantik dan menarik. Langkah selanjutnya siapkan piring lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini. Ini adonan yang pertama ya teman-teman, adonan yang kedua masih panas, kita nunggu dingin. Nah, di atasnya ini saya kasih topping kelapa parut ya. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak, supaya ini tuh rasanya lebih gurih dan lebih enak kalau kita kasih topping kelapa parut ya. Dan ini hasilnya benar-benar tampilannya itu sangat cantik, menarik dan glowing ya. Dan soal rasa ini ada manis dan legit ya, dan kenyal. Jadi ini lebih ke kenyal ya. Pokoknya enak banget. Cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Sangat murah meriah, cocok sekali buat ide pelengkap isian snack box kekinian atau buat hidangan acara hajatan atau suguhan acara keluarga. Ini cocok banget, dijamin pasti pada suka ya teman-teman. Dengan bahan minim, murah meriah, bisa menjadi kue tradisional yang sangat enak dan istimewa. Dan ini cukup diaduk-aduk ya prosesnya, lalu dikukus sudah menjadi kue tradisional yang sangat mantep banget. Oke, langkah selanjutnya ini mau kita cobain, ambil satu, seperti apa tekstur dalamnya dan seperti apa rasanya. Nah, ini kita belah ya, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa ya teman-teman. Jadi ini itu sebenarnya tadi sudah saya cobain satu ya. Ini itu rasanya lebih ke kenyal, ada gurih, ada manis, pokoknya legit, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau saya cobain lagi. Ini masih hangat ya, kalau di santap hangat-hangat itu enak banget. Pokoknya enak banget teman-teman. Kenyal, gurih, ada manis, ada legit, pokoknya mantap banget.
buat keluarga tercinta di rumah juga pasti suka dibikinin seperti ini buat cemilan santai gitu. Apalagi cuaca hujan, ini cocok banget dengan segelas kopi hitam atau kopi susu, mantep banget. Nah oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye, silahkan dicoba dan selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya ya.